Halo teman-teman semuanya, sugeng rawuh ing Pikibo, game based learning yang penuh petualangan dalam belajar kimia. Oke, di tampilan awal ini kita akan berjumpa dengan 3 tombol yang mengarahkan teman-teman ke pengalaman pembelajar yang menarik nih. Mari kita mulai dari tombol paling bawah, yaitu info. Nah, info ini memberikan petunjuk dan panduan bagaimana games ini nantinya berjalan. Nah, pada fitur ini kita akan memahami dengan baik setiap detailnya sebelum memulai perjalanan selanjutnya. Nah, kemudian di atasnya ini ada tombol materi. Nah, sebelum memulai games, ada baiknya menyimak teori terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya untuk mempersiapkan kita ke tantangan di tahap pretest dan mungkin juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lain mengenai materi kimia. Dan yang terakhir nih, ada tombol mulai. Nah, ketika kita sudah siap, tombol ini akan membawa kita memulai perjalanan dalam games. Bersiaplah teman-teman semuanya untuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan tantangan, dan mengeksplor dunia ikatan kimia bersama Pikibo. Selamat belajar dan selamat bermain. Setelah mengeklik tombol mulai, maka akan muncul tombol pretest. Kemudian klik tombol pretest tersebut. Setelah mengerjakan 2 soal pretest, maka akan muncul game Pac-Man Ikatan Kimia. Selamat mengerjakan. Ketika Pac-Man diklik, maka Pac-Man tersebut akan berjalan. Arahkan Pac-Man untuk memakan semua bola-bola merah tanpa kena hantu, dengan menekan tombol ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Ketika Pac-Man memakan bola-bola merah, maka skornya akan bertambah 1. Dan apabila berhasil menjawab pertanyaan, skor akan bertambah 50. Namun, jika salah menjawab pertanyaan, skornya tidak akan bertambah. Akan tetapi ketika Pac-Man menyentuh hantu berwarna biru yang berubah karena tadi sudah menjawab soal dengan benar, maka hantu yang tersentuh tadi yang berwarna biru itu akan hilang. Pada game kami ini, ketika Pac-Man menyentuh hantu berwarna merah, pink, dan hijau, maka Pac-Man tersebut akan kembali ke tempat asal dia muncul tadi, dan life atau nyawanya akan berkurang 1.
Info tutor bikin. Gamesnya dong, Bu. Berikut merupakan kodingan dari sprite kembali. Ketika kita mengklik bendera hijau maka akan di-hide. Dan ketika kita mengeklik tombol kembali maka akan muncul sound Hinata Bala dan akan switch backdrop to pembukaan. Kemudian akan di-broadcast kembali. Berikut merupakan kodingan dari sprite pretest. Ketika kita mengeklik bendera hijau maka akan di-hide. Dan ketika kita akan mengeklik tombol pretest maka akan muncul sound Hinata Bala dan akan switch backdrop to backdrop 3 dan di broadcast. Berikut merupakan kodingan dari sprite mulai. Di situ ketika kita mengeklik bendera hijau maka akan di hide variabel score dan lives-nya dan switch backdrop to pembukaan dan akan muncul sound Hinata Bala. Kemudian ketika kita mengeklik tombol mulai maka akan muncul sound Hinata Bala dan switch backdrop ke backdrop 3. Kemudian di broadcast untuk ke head menu. Berikut merupakan kodingan dari sprite materi. Jika kita mengklik bendera hijau maka akan switch backdrop to backdrop pembukaan dan akan muncul sound bossa nova. Kemudian ketika kita mengeklik tombol materi tersebut maka akan muncul sound Hinata Bala dan akan switch backdrop to materi. Kemudian di broadcast hide menu. Berikut merupakan kodingan dari backdrop. Untuk backdrop pembukaan, hutan, labirin, materi, petunjuk, dan background 3, kodingannya sama semua, yaitu ketika kita mengklik bendera hijau, maka akan switch backdrop pembukaan. Ketika when I receive loading selesai, maka akan switch backdrop to hutan. When I receive start selesai, maka akan switch backdrop to hutan. Dan when I receive soal selesai, maka akan switch backdrop to labirin. Jadi pada kodingan Pacman ini sendiri, yang pertama itu ada perintah untuk ganti kostum dari mulut terbuka ke mulut tertutup. Jadi selama game berlangsung, Pacman akan membuka dan menutup mulutnya. Kemudian ada perintah untuk men-set dots atau bulat-bulat itu dari 93 ke 0. Jadi fungsinya itu nanti di akhir untuk menentukan atau sebagai penanda bahwa backdrop you win atau you lose-nya itu harus muncul saat dots-nya udah sama dengan 0. Terus di script ini juga ada if k up arrow pass then set rotation style all around point in direction 0. Terus ada if k down arrow pass then set rotation style all around point in direction 180. Kemudian if k right arrow pass then set rotation style all around point in direction 90. Sama yang terakhir if k left arrow pass then set rotation style all around point in direction min 90. Nah, itu tadi itu digunakan supaya Pacman-nya bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Kemudian ada perintah if touching ghost 1, ghost 2, ghost 3, dan warnanya tuh masih warna asli, yaitu warna merah, pink, dan hijau tadi, maka Pacman-nya akan hilang selama sekitar 2 menit, kemudian akan kembali ke tempat asalnya. Terus permainan dilanjutkan dari tempat asalnya pertama kali muncul tadi. Kemudian ada perintah juga ketika Pacman-nya itu menyentuh bonus atau bola merah yang besar, maka akan broadcast ke bonus, dan di broadcast nanti itu akan muncul soal. Terus yang terakhir itu ada perintah ketika skornya udah sama dengan 240, maka akan ganti backdrop ke you won dan muncul suara. Terus juga ketika skornya di bawah 240 yaitu 90, 140, dan 190 dan dots-nya udah sama dengan 0, maka backdropnya akan ganti ke you lose dan muncul suaranya juga. Terus kemudian itu semua nanti akan stop all ya, jadi udah gamenya berhenti gitu. Terus ada juga perintah ketika sprite-nya diklik atau ketika Pacman-nya dipencet, maka
Pac-Man-nya akan jalan. Jadi Pac-Man-nya itu nggak langsung auto jalan, tapi ketika Pac-Man-nya sudah diklik, baru Pac-Man-nya itu akan jalan. Dan juga ada coding ketika dia nabrak atau dia menyentuh garis batas atau dinding-dinding labirin yang berwarna biru tadi, Pac-Man itu akan berhenti. Nah, itu pakai coding yang pertama itu forever, terus habis itu if not color black is touching blue, then move 3 step. Jadi dia nggak akan nembus dari dinding labirinnya. Dia nggak akan nembus dinding labirin. Kemudian ada script lagi ketika memperoleh broadcast code Pac-Man, maka Pac-Man-nya ini akan hilang dan kembali ke tempat awal. Terus life-nya tadi akan berkurang. Terus ketika life-nya sudah sama dengan 0 atau sudah habis nyawanya, maka akan berganti backdrop ke game over. Berikut merupakan codingan dari sprite Ucup. Ketika pretest sudah diklik, maka akan muncul sound dance around dan di broadcast pretest. Kemudian Ucup akan berkata kalimat-kalimat yang muncul tersebut dan memulai sound dance around kembali. Akan muncul pertanyaan. Jika pertanyaan yang dijawab benar, akan muncul sound gold cheer, dan jika salah akan muncul suara ups. Berikut merupakan codingan dari sprite hantu. Hantu-hantu tersebut akan berjalan bebas ketika game sudah dimulai. Ketika Pac-Man menabrak hantu, maka Pac-Man akan mulai dari awal dan lives-nya Pac-Man berkurang 1. Dan jika Pac-Man menjawab pertanyaan dengan benar, hantu akan berubah menjadi warna biru dan bisa dimakan oleh Pac-Man. Selanjutnya adalah codingan untuk bonus atau bola besar. Perintah yang pertama adalah ketika memperoleh broadcast soal selesai, maka bonus atau bola besar ini akan muncul dan berada pada posisi X yaitu negatif 176 dan Y yaitu negatif 114. Nah, bola besar ini akan hilang ketika sudah disentuh Pac-Man kemudian dilanjutkan dengan broadcast bonus. Ketika diperoleh broadcast bonus, maka akan muncul pertanyaan. Nah, kalau jawaban benar, maka bola merah akan berkata cakep, betul sekali. Kemudian ada broadcast ke Super Pill yang nantinya akan menyebabkan hantu berubah menjadi biru. Skor dari jawaban benar di soal ini adalah 50 dan ketika salah maka skornya 0. Nah, di sini kelompok kami menggunakan 48 bola kecil.